Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Eka Putra Sintias dengan NPM 18424009. Di sini saya akan menjelaskan apa itu AI, apa itu machine learning, dan apa hubungannya. Nah, banyak orang mengira AI dan machine learning adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Namun, ternyata keduanya ini adalah dalam satu poin yang sama. AI atau kecerdasan buatan ini adalah konsep besar tentang bagaimana membuat komputer atau sistem komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia. Nah, ini mencakup segala hal mulai dari sistem berbasis aturan sederhana hingga sistem yang sangat kompleks. Lalu, saya akan menjelaskan apa itu machine learning. Machine learning adalah subbidang atau cabang dari AI. Alih-alih diprogram secara manual dengan ribuan aturan yang baku dan kaku, machine learning ini berfokus pada pembuatan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar sendiri dari kata yang diberikan. Nah, analogi sederhananya itu AI adalah payung besar atau tujuan utama, sedangkan machine learning adalah metode atau cara modern yang kita gunakan untuk mencapai AI tersebut. Nah, di dalam machine learning ini ada lagi subcabang yang lebih spesifik seperti deep learning. Nah, di sini ada 3 tipe utama dalam machine learning. Dalam proses belajarnya, machine learning dibagi menjadi 3 metode utama berdasarkan bagaimana data itu diberikan dan bagaimana model tersebut berinteraksi dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu supervised learning atau pembelajaran yang diawasi. Pada metode ini, komputer belajar menggunakan data yang sudah diberi label. Artinya kita sudah memberi kunci jawaban bersamaan. Nah, contoh nyatanya itu seperti deteksi diabetes, itu masukkan data medis pasien seperti kadar gula darah, tekanan darah, dan juga usia yang sudah diberi label positif atau negatif diabetes. Model belajar dari data tersebut untuk memprediksi kondisi pasien yang baru. Lalu ada juga filter spam email. Email yang masuk otomatis dikategorikan sebagai spam atau bukan spam berdasarkan kata-kata kunci yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu yang kedua ada unsupervised learning atau pembelajaran tanpa pengawasan. Berbeda terbalik, metode ini menggunakan data yang belum diberi label. Nah, kita itu hanya memberi data mentah tanpa memberitahu komputer apa makna atau hasil dari data tersebut. Nah, contoh nyatanya itu seperti segmentasi pelanggan. Perusahaan e-commerce mengelompokkan jutaan pembeli berdasarkan perilaku belanja, misal kelompok yang suka diskon besar, terus kelompok yang belanja tengah malam, atau kelompok pembeli barang hobi. Nah, perusahaan itu tidak memberi label sejak awal mesin yang akan mendeteksi kesamaan kelompok tersebut. Lalu yang terakhir ada reinforcement learning. Nah, metode ini sangat unik karena tidak menggunakan data statis melainkan menggunakan sistem trial dan error atau coba-coba. Nah, di dalam sebuah lingkungan atau environment, contoh nyatanya yaitu karakter game atau AI game. Komputer yang belajar bermain catur atau game AlphaGo, awalnya komputer bergerak acak dan kalah. Namun seiring berjalan waktu, ia belajar langkah mana yang menghasilkan kemenangan atau reward tinggi. Gitu. Terus di sini terdapat perbedaan mulai dari data input, tujuan utama, dan juga metode. Data input supervised itu memiliki label atau ada kunci jawaban, sedangkan kalau unsupervised tanpa label atau hanya data mentah. Terus ada juga reinforcement, yaitu tidak ada data di awal atau belajar dari lingkungan. Lalu ada tujuan utamanya. Kalau supervise itu memprediksi hasil atau mengklasifikasikan. Nah, tujuan utama si unsupervised ini menemukan pola tersembunyi atau kelompok. Sedangkan kalau reinforcement itu mempelajari langkah atau keputusan terbaik. Nah, metode supervised ini belajar dari contoh masa lalu. Lalu kalau metode unsupervised itu mencari kesamaan karakteristik, dan juga metode reinforcement itu sistem reward dan punishment. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.